Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Anissa Della, NPM 23411115 dari kelas MNJ 23B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan dalam suatu negara atau wilayah. Berbeda dengan ilmu ekonomi mikro yang fokus pada keputusan individu dan perusahaan. Ekonomi makro melihat gambaran besar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintahan yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Tujuan utama dari ekonomi makro adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana faktor-faktor seperti pengeluaran konsumen, investasi, dan kebijakan fiskal serta moneter memengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu negara. Dengan memahami ini, ekonomi makro memberikan dasar bagi pemerintah, bisnis, dan masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola dan memahami ekonomi secara keseluruhan. Di sini juga ada dampak positif dan negatif ilmu ekonomi makro. Dampak positif yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Ekonomi makro yang kuat dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Yang kedua ada stabilitas harga. Kebijakan moneter yang efektif dan dapat mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga, dan mencegah devaluasi mata uang. Ini memungkinkan konsumen dan bisnis merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. Selanjutnya ada pengurangan pengangguran. Melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, ekonomi makro dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi tenaga kerja dan mengurangi ketidaksetaraan pendapat. Yang selanjutnya ada keseimbangan neraca pembayaran. Dengan mengatur perdagangan internasional dan kebijakan valuta asing, ekonomi makro dapat mencapai keseimbangan neraca pembayaran. Hal ini memungkinkan suatu negara untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan luar negeri tanpa mengalami defisit yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada dampak negatif ekonomi makro. Yang pertama, resesi ekonomi. Ekonomi makro rentan terhadap resesi ekonomi yang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti penurunan investasi, konsumsi, atau eksternal seperti krisis finansial global. Resesi ekonomi dapat menyebabkan penurunan lapang kerja, pengurangan pendapatan, dan ketidakstabilan sosial. Selanjutnya ada inflasi tinggi. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam ekonomi dapat menyebabkan inflasi yang tinggi. Inflasi yang tidak terkendali dapat mengurangi daya beli masyarakat, mengurangi tabungan, dan mengganggu stabilitas ekonomi. Selanjutnya ada defisit anggaran dan hutang publik. Kebijakan fiskal yang tidak terkendali dapat menyebabkan defisit anggaran dan akumulasi hutang publik yang tinggi. Hal ini dapat mengarah pada beban pajak yang lebih tinggi di masa depan dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk merespons krisis ekonomi. Selanjutnya ada ketidakstabilan keuangan. Ekonomi makro yang tidak stabil dapat menghasilkan fluktuasi pasar keuangan, seperti penurunan nilai tukar mata uang, krisis perbankan, atau kebangkrutan korporat. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan konsumen.
Dengan demikian, ekonomi makro memiliki dampak yang kompleks dan bervariasi, tergantung pada kondisi ekonomi suatu negara serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan lembaga keuangan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.